Oke guys, kali ini saya akan membahas Pangulu Balang Purba dulu. Oke, jadi di sini hampir sama dengan Pangulu Balang yang lainnya. Nah, yang di sini dia juga menggunakan tumbal, yaitu bocah yang berumur 10 tahun. Jadi seperti apa dia itu Pangulu Balang Purba Dolok itu? Sebelum saya lanjut, silahkan di subscribe di bawah seperti biasa untuk membuat channel ini dapat maju dan berkembang lagi dan memberikan informasi yang bermanfaat buat kita. So silahkan di subscribe, saya beri waktu 5 detik. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Oke deh, sekarang saya mulai mengenai Pangulu Balang Purba dulu. Ya di sini dia sama seperti yang lain, itu mesti disediakan seorang bocah lelaki yang berumur 10 tahun. Yaitu yang berasal daripada keluarga musuh. Jadi bocah ini itu yang disediakan tumbal itu dia dibujuk rayu terlebih dahulu agar ia menurut kepada dukun yang akan melakukan ritual ini. Setelah bocah ini menurut, kemudian bocah ini digali tanah dan ditanam sebatas leher sambil dia menengok ke atas. Nah, jadi setelah itu dimulailah ritualnya. Itu dengan cara timah yang dilelehkan. Jadi timah yang dilelehkan ini akan dituang ke dalam mulut bocah 10 tahun tersebut. Jadi disitu dia akan menggelepar sampai dia mati. Kemudian bocah itu tadi akan dipotong-potong, kemudian ditaruh pada suatu tempat, dicampur dengan ramuan dan difermentasikan. Lalu setelah beberapa lama yang ditentukan, bocah ini akan diangkat kembali dan air fermentasinya itu akan ditampung. Itulah yang disebut dengan danai. Danai ini akan disimpan pada sebuah cawan tertentu yang sudah dipersiapkan. Lalu tubuhnya tadi itu akan dibakar untuk dijadikan pupuk. So di sini itu abunya itu akan diambil juga lah untuk menjadi salah satu tujuan daripada magic dan disimpan. Kemudian setelah selesai diciptakanlah sebuah patung batu. Patung ini dipahat dan diberi lubang di atasnya untuk tempat daripada ramuan bubuk ini tadi dengan ramuan daripada danai tadi. Seperti apa patungnya ini dia. Oke, jadi itu tadi patung ini dibuat dua macam, yaitu yang patung yang sepasang lah, laki dan perempuan. Jadi patung ini tadi setelah dia dibagi lubang, dimasukkan tadi itu danai dengan pupuknya dan dilakukan ritual untuk membuat mistis patung ini. Dan konon patung ini dapat berbicara untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan ahli mistis ketika itu. Oke, jadi patung ini ada sepasang ya, dan tujuannya itu sebenarnya itu sebagai benteng perlindungan desa. Nah, jadi selain daripada katanya konon tadi dapat berbicara, dia juga akan memberi tanda-tanda, yaitu berupa seperti tanda alam, tanda-tanda aneh untuk memperingatkan masyarakat huta itu tadi ketika akan terjadi suatu bahaya. Oke guys, seperti itulah kira-kira. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Seperti biasa, yang masih belum lagi subscribe di bawah silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih.